pede gue, sumpah. Ngerti gak sih, kayak aduh nggak banget deh kalau misalkan gue kayak gini tuh, kayak nggak percaya aja sama diri gue sendiri tuh, nggak percaya diri gitu. Gue nggak suka, nggak pede, nggak bisa. Siapa di antara teman-teman semua yang pernah kayak gitu? Pasti semua orang kayaknya tuh pasti banget gitu ngerasa nggak pede, entah tentang penampilan, entah tentang cara kita berbicara, atau cara kita berpendapat, atau tentang pakaian yang ada di diri kita. Pasti semua orang pernah nggak percaya diri. Dan menurut gue sih, nggak percaya diri itu akar permasalahannya menjadi insecurity atau insecure itu. Jadi gue tuh bakal ngebahas tentang the secret to confidence. Jadi rahasia gue biar tetap pede gitu, percaya diri gitu. Itu tuh apa sih? Gimana sih? Tipsnya gimana sih? Berikut ada 8 tips yang bakalan gue kasih ke kalian biar kita semua bisa percaya diri. Oke. Langsung aja yang pertama, yaitu tegakkan kepala dan rubah ekspresi wajah. Jadi gue tuh pernah dulu seminar Wahid Foundation. Itu tuh ada satu narasumber yang bilang cara untuk percaya diri itu untuk menegakkan tubuh kita lurus ke depan. Kalaupun emang ini tuh lagi jalan ya, nggak pede misalkan untuk jalan, kita harus tegakkan tubuh kita ini apa namanya, pundak, terus rubah ekspresi wajah tuh meyakinkan gitu. Ngerti gak sih? Meyakinkan banget. Itu tips pertama untuk ngebangun percaya diri. Tegak, jangan sampai gini aja atau nunduk gitu. Itu jangan, itu ngebuat penghargaan terhadap diri itu berkurang. Jadi rasa percaya diri ini itu sebenarnya bersangkutan dengan self esteem atau penghargaan terhadap diri kita sendiri. Kalau bukan dari diri kita untuk menghargai, untuk memberi penghargaan terhadap diri kita sendiri, siapa lagi? Dimulai dari diri sendiri untuk bisa percaya diri. Oke. Jadi tips yang pertama tadi, tegakkan ini. Kalaupun kita lagi duduk di suatu meeting, ya udah tegak gitu, tangan di sini. Jadi percaya sama diri kita sendiri. Terus ekspresi wajah tuh harus meyakinkan. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, beri kalimat positif kepada diri sendiri. Gue tuh selalu kalau bangun tidur itu selalu ngaca. Nih, kaca. Oh my god, you so pretty girl gitu. Lu pinter banget, lu menarik banget, lu oke banget walaupun bangun tidur, anjir gitu kan. Itu kalimat-kalimat positif itulah bikin kita percaya diri gitu. Berilah aura-aura positif di pagi hari untuk diri kita sendiri gitu. Karena hari itu berjalan itu tergantung mindset kita di awal pagi gitu. Yang ketiga, tampilan luar atau bisa jadi lebih ke covernya gitu. Baju, make up, tas, pakailah barang yang memang itu bikin kalian percaya diri, bikin senyaman mungkin. Gak bisa dipaksain lu pakai ini deh, lu lebih bagus, tapi lu nya gak nyaman. No, tinggalkan hal kayak gitu, karena itu bikin nantinya kita gak pede, karena kitanya gak nyaman. Jadi buat penampilan lu senyaman yang lu rasakan gitu. Yang keempat, inisiatif. Jadi kita kalau ada di suatu kelompok untuk membangun kepercayaan diri itu, kita harus mempunyai sifat atau karakter yang inisiatif. Inisiatif di sini adalah percaya diri ini tuh nggak bisa tiba-tiba kita sifatnya pede percaya diri. Nggak semua orang terlahir pede gitu kan. Jadi harus dilatih dengan cara ini juga, inisiatif. Lagi ada kelompok kerja, kelompok bikin tugas, coba inisiatif untuk berbicara di awal. Terus juga inisiatif untuk ngobrol sama orang lebih dulu gitu, nanya ke orang gitu. Jadi lebih banyak sifat-sifat inisiatifnya, jangan cuma pengennya ditanya doang gitu. Kalau pengennya ditanya doang mah kapan kita berlatih untuk percaya dirinya gitu. Yang kelima adalah terus belajar. Ini yang paling poin penting. Karena apa? Gue kalau insecure itu kalau gue berkumpul dengan circle yang memang gue nggak tahu mereka itu tuh ngebahas apa gitu. Misal contoh ya, gue orang yang nggak pernah ngebahas soal saham misal atau investasi. Terus gue gabung nih sama orang-orang yang memang pandai dan suka ngebahas kayak gitu. Gue kan nggak tahu nih, otomatis gue dalam circle itu ya cuman diem doang gitu. Terus juga
jadinya nggak pede. Terus misalkan orang nanya pendapat kita tentang saham atau investasi itu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi teruslah belajar, karena itu kuncinya juga untuk percaya diri. Dan terus belajar ini tuh salah satu cara untuk menghilangkan sedikit demi sedikit insecurity. Karena kalau gue insecurity-nya tuh bukan tentang perasa fisik gitu ya, tapi lebih ke cara orang berbicara sama pola pikir orang itu bikin gue tuh insecure. Kadang-kala kalau orang tuh gue ngobrol sama orang yang lebih pintar tuh, anjir gue nggak tahu nih, gue udah insecure buat di situ. Makanya terus belajar, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit apa nih yang belum kita tahu tentang suatu hal ya pelajari gitu, biar ketika kita ngobrol sama kelompok A kita tahu permasalahan di A atau bahan bicara mereka apa, bahan diskusi mereka apa. Kita ngobrol juga sama kelompok B juga kita tahu yang sering mereka bicarain apa. Kita kelompok yang suka ngomongin bisnis, kita juga sedikitnya tahu. Nggak apa-apa gitu, walaupun mungkin setiap orang punya bakat tertentu, bakat tersendiri, keahlian tersendiri. Cuman apa salahnya kalau kita juga tahu banyak hal gitu. Terus yang keenam ada berhubungan dengan orang yang pede. Jadi kalian harus berteman ya sama orang-orang yang pede, jangan berteman lagi sama orang-orang yang malu gitu. Jadi kalau kayak gitu nanti kebawa malu, kayak misalkan di kelas gitu, iya nanya, enggak gue malu, iya gue juga malu. Jangan kayak gitu. Jadi lu usahain berteman dengan orang yang emang dia tuh percaya sama diri dia sendiri, terus pede banget orangnya gitu. Itu nanti kebawa. Karena menurut gue justru pertemanan itu harus dipilih, nggak bisa kita semua orang kita teman. Ketujuh adalah kenali kelebihan, kekurangan, dan kekuatan diri kita sendiri. Itu sebenarnya nyambung ke yang nomor 5 yang terus belajar itu. Karena kalau kita udah tahu juga belajar terhadap diri sendiri, mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita kurang gitu, apa kelebihan kita, itu bisa bikin kita nambah percaya diri gitu. Jadi kekurangan gue nih, semisal gue nggak bisa nih kalau misalkan gue harus ngobrolin soal bisnis, ya lu cari tau lah soal bisnis misalkan sedikitnya, jadi nggak kikuk gitu ngobrol sama orang yang biasa ngobrol bisnis. Terus kelebihan gue ya misalkan ngomongin tentang komunikasi, ya bagus, jadi lu handal dalam berkomunikasi seperti itu. Terus yang ke-8 adalah paling penting dari sekiannya, jadi diri sendiri. Jadi jangan dibuat-buat gitu loh. Ya udah, dari sekian tadi tips yang gue kasih itu berujung pada jadi diri sendiri. Jangan memaksakan untuk terlihat keren di hadapan orang atau terlihat gue pinter padahal mah kosong. Jadi balik lagi yang terus belajar itu dan menjadi diri sendiri. Sekian 8 tips yang aku kasih ke kalian. Dan BTW aku juga bukan orang yang percaya diri banget gitu sebenarnya. Cuman kan ini 8 tips ini tuh yang gue biasa lakuin, jadi bikin lumayan lah ya. Kedepannya masih terus belajar untuk terus pede gitu. Kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini, jangan lupa buat komen di bawah. Terus juga request. Satu lagi di luar dari tips adalah jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, dan jangan juga iri terhadap orang lain. Karena kalau kita ada sifat atau sifat seperti itu otomatis membuat mindset kita tuh jadi gak pede gitu. Karena lu ngebandingin diri lu dengan orang lain. Come on, semua orang itu punya cahayanya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri lo dengan orang lain, membuat iri lu gitu dengan orang lain. Itu dasarnya lu gak percaya diri itu karena lu membandingkan. Sekian dari tips dari gue untuk The Secret to Confidence. Jangan lupa buat follow my Instagram di Dena. Bye, see you di next konten. Oh iya, gue belum bikin konten yang what I think about. Ini masuk gak ya? Gak tahu deh. Ya udah, dadah.